Syukur alhamdulillah, kita panjatkan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang akhirnya memberikan kita kesempatan yang begitu berharga, yaitu dengan kita bisa disampaikan pada bulan suci Ramadan. Malam ini jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam pertama kita akan benar-benar beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momen seperti inilah dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala lailatin fi Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin." Di malam seperti inilah dahulu Rasulullah SAW bersabda, di malam seperti inilah Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu surga. Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Allah mengkerangkeng seluruh setan yang biasanya menggoda manusia. Fayunadi munadin, maka berseru sampai nyeru dengan mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersemangatlah, berjuanglah. Dan wahai mereka orang-orang yang menginginkan keburukan, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan besar yang harus mendapat perhatian lebih dari kita pada bulan suci Ramadan ini adalah tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran. Kita sedang tidak berbicara kamiyah, berapa banyak yang harus kita baca dari Al-Quranul Karim, karena yang terpenting dan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci adalah liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran Allah turunkan benar-benar untuk ditadabburi maknanya, dipahami maknanya. Oleh karena itu, kita akan mendapati penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, bagaimana etika cara kita bisa mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh ayat yang barusan saya baca, liyadabbaru ayati. Artinya di antara cara kita bisa mentadabburi Al-Qur'an adalah dengan memahami maknanya. Walillahil hamdu wal minnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini sudah bertebaran terjemahan Al-Qur'anul Karim. Orang yang tidak bisa memahami bahasa Arab dengan mudah bisa memahami minimalnya ayat-ayat berkaitan tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berkaitan tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berkaitan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dapat dengan mudah kita pahami dengan Al-Quran yang sudah diterjemahkan dengan bahasa kita. Maka yang tersisa bagi kita adalah hanya berusaha. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi perhatian kita bersama tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan ini tidak hanya kita mengejar target berapa banyak kita khatmah, namun yang lebih penting daripada itu adalah berapa ayat yang benar-benar kita tadabburi maknanya. Ini adalah langkah pertama kita mentadabburi Al-Quran. Langkah kedua agar kita bisa maksimal mentadabburi Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah."
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang benar-benar kokoh, niscaya gunung itu akan khusyuk. Khusyuk benar-benar menerima ayat ini, khasyat min khasyatillah, mutasaddi'an min khasyatillah, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kita bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Langkah setelah kita memahami makna jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah selanjutnya adalah kita khusyuk membacanya. Kalau saja gunung yang benar-benar kokoh itu bergetar khusyuk menerima ayat suci Al-Quran, maka haruslah demikian manusia. Agar hati ini terenyuh, agar hati ini benar-benar meresapi setiap makna Al-Quran, kita harus khusyuk membacanya. Kita benar-benar fokuskan hati kita, pikiran kita untuk Al-Quran. Kita benar-benar menyelami makna Al-Quran. Kita tidak disibukkan dengan HP kita. Kita tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran yang tatkala seseorang membaca Al-Quran, dia khusyuk benar-benar menyelami setiap makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Ini langkah kedua agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Langkah ketiga agar kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim adalah dengan kita meresapi setiap maknanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya suatu ketika Hudzaifah ini datang ingin berkunjung kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW pada sebuah malam tersebut sedang berdiri salat. Maka Rasulullah SAW dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Nisa, kurang lebih 5 juz setengah dibaca oleh Rasulullah SAW pada satu rakaat tersebut. Namun poin penting di sini bukan pada banyaknya Rasulullah SAW membaca surat dalam surat tersebut. Poin inti dari riwayat yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman adalah idza marra bi ayatin fiha rahmah sa'ala Allah rahmah wa idza marra bi ayatin fiha 'adzab ista'adha Allah. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah ayat yang ada rahmat, terkandung makna rahmat Allah, dia meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna as'aluka min rahmatik. Ketika melewati ayat tentang azab, Allah Subhanahu Rasulullah SAW ta'awudha billah, meminta perlindungan dari Allah dari azab. Inilah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Jadi benar-benar tatkala kita melewati ayat rahmat, kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melewati ayat azab, kita benar-benar takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya dulu Sufyan Ats-Tsauri dalam satu malam beliau qiyamul lail dari awal selesai salat Isya sampai terbitnya fajar. Beliau tidak banyak membaca ayat, hanya satu surat yang beliau baca, yaitu surat Alhaakumut Takatsur. Beliau ulang-ulang terus. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengulang ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat di penghujung ayat Alhaakumut Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka ayat-ayat yang demikian perlu kita duduk, perlu kita untuk mentadabburi, meresapi maknanya. Suatu saat kenikmatan yang kita miliki saat ini akan Allah tanyai kita. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri tidak cukup membaca ayat ini sekali, semalam suntuk yang dibaca hanya ayatnya. Dan ini salah satu cara agar kita
mengulang-ulang ayat yang benar-benar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang adab, ini ayat-ayat yang begitu gamblang jelas. Ketika para hadirin membaca terjemahannya, dia akan tahu itu adalah rahmat Allah. Itu adalah ayat menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat menunjukkan akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat jelas. Yang perlu kita hadirkan tatkala membacanya adalah hati kita. Oleh karena itu, jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, salah seorang al-fuqaha as-sab'ah, juga menuturkan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu ketika di waktu duha beliau berdiri salat duha. Tatkala beliau radhiyallahu taala anha salat duha, beliau membaca surat At-Tur. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang salat malam, salat sunnah, dia diperbolehkan untuk menjaharkan bacaannya. Menjaharkan dalam artian menjaharkan sehingga dia memperdengarkan surat ini kepada dirinya ataupun orang yang sekeliling. Menunjukkan hal ini bahwasanya Al-Qasim mengetahui surat apa yang dibaca oleh Aisyah pada salat duha. Maka Al-Qasim tatkala melihat bibitnya, karena Al-Qasim ini keponakannya Aisyah, anak dari Muhammad bin Abi Bakar, melihat bibitnya sedang beribadah, dia pun meninggalkan bibitnya. Dia pun pergi ke pasar belanja, memenuhi kebutuhan. Sampai dia kembali, ternyata Aisyah tidak bergeming, masih berdiri, terus mengulang-ulang ayat yang berbunyi, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Ayat ini diulang-ulang terus oleh Aisyah, sehingga Aisyah tatkala membaca ayat ini berhenti sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma manna 'alaina, ya Allah berikanlah kepada kami waqina 'adzabas samum, ya Allah berikan, Allahumma manna 'alaina, ya Allah berikanlah kepada kita rahmat, Allahumma manna 'alaina, ya Allah berikanlah kepada kita rahmat, waqina 'adzabas samum, dan aku memohon perlindungan darimu dari azab yang pedih. Inilah bagaimana dahulu para salafus salih mentadabbur Al-Quran. Caranya adalah dengan memahami makna. Caranya yang kedua adalah dengan khusyuk kita membaca. Yang ketiga adalah kita mengulang-ulang ayat tersebut. Yang keempat adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yang dilakukan oleh Aisyah, kita membacanya dalam sholat. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholat, hatinya siap untuk bisa menyelami dalamnya makna ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah jemaah sekalian beberapa langkah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, agar menjadi perhatian kita dan model kita, maklumat kita semua untuk bisa maksimal membersamai bulan suci Ramadan ini dengan tilawatul Qur'anul Karim. Akhirul kalam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik, selalu memberikan kita rahmatnya, dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dari api neraka di momentum bulan suci Ramadan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.